Terkasih, hari ini tanggal 4 Juli 2021 kita akan kunjungan ke stasi Gunung Aru. Sesuatu yang luar biasa, hari ini saya memanggil umat dengan memakai petasan. Karena pukul 10:05 umat belum datang, lalu saya membunyikan petasan, lalu dalam detik yang sama muncul umat dari belakang gudang pupuk. Ternyata yang muncul adalah orang penting di kawasan ini, dan saya berusaha untuk menemui beliau ya. Lalu beliau sebagai orang Katolik berkomitmen akan memberikan sebuah legalitas tempat berdoa kita itu menjadi gereja Katolik stasi Gunung Aru. Dan lebih heboh lagi, beliau akan memberikan satu rumah lagi untuk dijadikan pastoran, di mana pastoran tersebut akan digunakan tempat pembinaan, tempat istirahat, atau tempat untuk melayani administrasi untuk umat stasi Gunung Aru. Ya, mudahan dengan adanya rumah singgah, para pastor bisa istirahat di situ dan juga bisa melayani umat dalam urusan administrasi untuk beberapa saat, sehingga umat tidak perlu datang ke Kota Baru yang jauhnya 40 km hanya untuk mencari surat baptis atau apa-apa. Di sana ada tempat tinggal yang tentu layak untuk dijadikan tempat singgah untuk para petugas pastoral yang ada di Kota Baru yang sedang berkunjung ke Gunung Aru. Kita lihat, rumahnya cukup besar. Rumah yang dipakai untuk gereja cukup besar. Mudah-mudahan ini juga akan berdaya guna bagi banyak orang. Ya, terima kasih banyak pada Pak Perada, juga namanya Pak Perada, dan komitmen tersebut diucapkan di depan saya dan di depan Pak Julius dan Ibu Julius sebagai asisten manajer. Wah, ini bagi saya cukup menarik ya. Kita lihat tempat yang ada akan diberi legalitas sebagai gereja Katolik, lalu samping kiri dari tempat itu akan diberikan sebagai tempat untuk persinggahan pastor ketika kunjungan ke Gunung Aru. Ya, dan saya kira ini baik. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita lihat ya. Di tempat ini memang di sekitar ini ada beberapa umat Katolik, tetapi umat Katolik di sini tersebar bisa radius 5 km dari tempat ini, sehingga tidak mudah untuk juga menjangkau tempat ini ya dengan kendaraan ya, tetapi umat kita berjuang ya. Ini kita lihat, kita akan parkir sebelah kanan ya, yang ada tempat parkir yang agak kering, oke, di bawah kelapa sawit ya. Nah, kita lihat, nah itu tuh yang dipakai untuk berdoa, dan sana untuk pastoran nanti ya, itu sebelah kanan. Ini yang dipakai untuk berdoa. Ada dijaga anjing ya. Nah, ini sebagai yang luar biasa ya. Sekali lagi, ini gereja yang ditungguin anjing. Oke, kita lihat. Lalu sebelah kanan kita jadi pastoran. Ini gereja. Ini gudang pupuk. Ini gereja ya. Ini gereja. Ini umat sedang rekoleksi. Mari kita intip ya. Perjanjiannya dengan Abraham, yaitu yang pertama, melalui Abraham akan lahir keturunan bapa. Yang kedua, dari keturunannya akan berasal raja. Yang ketiga, Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan keturunannya secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Yang keempat,
Kepada keturunannya akan diberikan negeri Kanaan untuk menjadi milik mereka selama-lamanya. Semua itu dengan syarat bahwa Abraham dan keturunannya harus memegang perjanjian Tuhan dengan melakukan sunat. Mereka yang tidak melakukan sunat dianggap telah mengingkari perjanjian Tuhan dan harus dilenyapkan. Ismail dan Ishak. Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Sarah. Namun keduanya tidak percaya dan bahkan tertawa ketika mendapatkan janji Tuhan itu. Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 18 ayat 12. Sarai memberikan Hagar untuk menjadi istri Abram dan pada saat ia berusia 86 tahun lahirlah Ismail. Walau Ismail tidak menjadi ahli waris Abraham yang sah, namun Tuhan berkata, "Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Kejadian 17 ayat 20. Pada waktu Abraham berusia 100 tahun, Sarah akhirnya melahirkan Ishak baginya. Anak perjanjian tersebut kemudian disunat ketika berusia 8 hari. Ketika Ishak mulai disapi dan